Warriors, assemble! Halo guys, ketemu lagi sama gua William dari Nidalab dan di sini ada Rama Hellboy. Terus kita mau ngebahas apa nih? Oke, kita hari ini mau ngebahas tentang isu-isu virus corona. Oh, bahas isu corona. Iya, Terus apa yang mau dibahas soal isu coronanya? kita sebagai para pencinta bela diri, terutama yang suka latihan di sasana-sasana, otomatis semua takut dengan adanya isu corona. Oh jelas, malah kan sekarangnya pemerintah udah liburin sekolah-sekolah Iya. gitu. Sasana gimana nggak diliburin? Liburin. Oh liburin juga. Cuman mungkin kita untuk kedepannya ada beberapa step yang kita harus lakukan supaya kita mencegah penyebaran bukan virus corona aja, tapi semua berbagai penyakit Yang menular, yang ya? menular ya, supaya kita menjaga kesehatan bersama, kesehatan camp, otomatis kita latihan juga lebih nyaman. Aman. Oke Ram, lu ada tips apa memang buat jaga diri di lingkungan camp? Oke, yang paling pertama sebelum kita menjaga kebersihan bersama di camp, kita harus menjaga diri sendiri. Caranya gimana? Oke, yang pertama itu yang pasti kita harus makan makanan yang sehat, yang bergizi. Dan kalau bisa dibawa dari rumah, karena tentu saja lebih steril. Kemudian jangan lupa banyak minum air putih tentunya, bukan minum yang lain. Oke. Dan minum suplemen. Oh suplemen. Emang lu minum suplemen apa Ram? Kalau gua sih, kalau gua milihnya Multigon. Kalau minum Iya, itu gua Multigon. milihnya Multigon. Oke, tapi kalau suplemen yang lain boleh dong, nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Oh iya, oke. Kalau juara minumnya Multigon. Oke. Mandi dulu ya. Terus. Kalau tadi makan kan itu kan kayaknya berlaku umum ya Ram ya. Iya. Yang agak spesifik itu di camp gimana? Ada Yang spesifik di camp. Nah, yang kedua itu biasanya kalau kita datang ke camp, terutama kalau kita pulang dari sekolah atau pulang dari kantor, kalau bisa kita mandi dulu deh, Oh, supaya oh kita iya. karena kita dari luar kita nggak tahu bawa penyakit apa ke dalam. Iya, Ya. dan setahu gua kan juga kalau jadwal camp itu biasanya jadwal latihannya itu jam pulang kantor ya, Iya, nggak jam sore pulang sampai malam kantor, gitu iya, ya. sampai Benar malam. sih. Dan kalau orang yang dari rumah pun ke camp, walaupun dia udah mandi di rumah, kalau bisa sampai camp dia tetap cuci tangan, cuci kaki, dan bersih-bersih. Habis kita udah mandi, terus cuci tangan, cuci kaki, terus kita mesti ngapain Ram? Oke, yang perlu kita perhatikan adalah soal kebersihan tangan, ya. Terutama kalau kita habis handshaking, Handshake. atau ya handshake, salaman, atau kita fist bump, karena kita nggak tahu teman kita itu habis megang apa, ya kan? Otomatis sebelum kita mau minum misalnya, atau kita mau makan, atau mengucuk-ucuk mata, ya kita harus membersihkan tangan kita, entah itu dengan mencuci tangan atau dengan hand sanitizer. Bukannya lebih baik kita kalau bisa salamannya jangan sampai ada sentuhan ya. Jadi misal mungkin kita namaste aja gitu atau Ya sebisa pose gitu mungkin, kayak sebisa mungkin seperti itu. Tapi karena kita dalam martial art, tentu saja kita banyak body contact, Nah. ya kan? Dan Susah ya susah, sangat menghindari. susah ya menghindari itu susah. Jadi ya tentu saja kita harus setelah kita melakukan kontak, kita harus membersihkan tangan kita. Berarti kita harus lebih aware lagi ya. Aware. Kalau di dunia martial art ini. Iya. Ada tips apa lagi nggak yang mungkin kita nggak kepikiran? Oke, sebelum kita latihan, kita harus menggunting kuku.
Gunting kuku. Ya. Buat apa? Kan kita kan udah datang ke camp tadi udah dibilangin mesti mandi, mesti cuci tangan, cuci kaki, kan udah bersih. Seandainya kuku kita ada panjang dikit ya harusnya nggak apa-apa lah. Emang lu yakin semua teman-teman lu dan lu cuci tangannya udah bersih? Enggak sih. Ya iya kan, dan otomatis kalau kuku lu panjang, lu dengan sangat mudah melukai teman lu. Ya kecakar, ya kan, sengaja atau tidak sengaja. Tapi dengan kuku lu yang misalnya agak sedikit kotor, otomatis temen lu bisa infeksi. Dan banyak penyakit yang dengan mudah langsung masuk ke darah. Kalau lu terluka, betul nggak? Iya. Ya kan? Dan bukan cuma itu, lu juga bisa melukai diri sendiri. Terutama kalau lu main gi, ya kan, lu bisa cantengan, akhirnya lu nggak bisa latihan. Oke, habis kita udah sampai gunting kuku nih ya. Apalagi sih yang detail yang harus kita perhatiin kalau di camp? Oke, kalau bisa kita memiliki peralatan-peralatan pribadi, ya, glove pribadi, hand wrap pribadi, headgear, shin guard, itu semua kalau bisa kita punya sendiri lah, jangan saling meminjamkan, karena kalau kita meminjamkan ke teman kita nggak tahu teman kita bekas dari mana, ya kan, terus kita pakai lagi, ya otomatis kita berbagi keringat sama dia. Nah, ini juga nih. Untuk orang-orang yang keringatnya lebay, diharapkan sih membawa anduk atau baju ganti supaya keringatnya nggak nyiprat-nyiprat ke pelatihnya. Ya, keringat sih pasti kayaknya ya. Kalau latihan gini kayak kalau nggak keluar keringat kayak belum latihan. Iya, ya. cuman kalau glove itu kan sebenarnya susah dicuci. Jadi mereka dibersihin cuma dengan antibakteri dan dijemur. Oh. Ya, karena kalau dicuci itu rusak. Wah, menarik juga ya penjelasan lo ya. Tapi sebelum gua lanjut nanya lagi, gua minum bentar ya. Oke. By the way, ntar kalau gua habis ini minuman gua bisa refill gak di sini? Bisa, kita ada dispenser. Oh, bagus. Nah, ini juga poin berikutnya nih. Apa ya. tuh? Kalau kita mau isi refill air di dispenser, kita jangan cucut. Ya, ujungnya jangan kena dengan dispensernya. Oh iya ya kan ini kan apa? Botol kan habis kena mulut kita ya, ya. Kalau mulut kita cucut ke dispenser, Ya, kasihan teman-teman kita. iya juga mereka ntar minumin jigong kita secara nggak Iya. langsung. Oke Ram, gue punya pertanyaan penting nih. Kan kita kan latihan bela diri ini kan salah satunya untuk supaya jadi lebih sehat gitu kan ya. Sehat, Kalau ya. seandainya kondisi badan kita lagi agak sedikit kurang fit ya, belum sampai sakit sih, cuman ya pusing-pusing dikit atau apa, kurang enak badan lah anggapnya. Itu masih dibenerin nggak sih kalau kita ikut latihan? Nah, kalau lu kurang merasa sehat ya, terutama lu tahu nih penyakit menular, ya, jangan ikut latihan. Karena lu nggak tahu lu bisa nularin temen lu, ya kan? Dan kasihan teman-teman lu yang tadinya latihan untuk kesehatan mereka malah dapet sakit. Ya, mendingan kita Istirahat aja di rumah. ya. Dan kalau lu udah merasa kurang sehat lebih dari 14 hari ya, 2 minggu ya, 2 minggu, itu jangan malu-malu untuk datang ke dokter ya. Karena dokter itu lebih tahu apa yang harus dilakukan mereka. Ya kalau 2 minggu nggak sembuh-sembuh pasti ada yang salah. Ada yang salah, iya. Ya mendingan langsung ke dokter Iya. aja ya. Masalahnya banyak orang di Indonesia yang takut untuk datang ke dokter karena takut divonis. Oke Ram, setelah kita udah ikutin tips-tips petunjuk lo tadi, terus kita udah ikut latihan dengan aman, nyaman kayak gitu. Terus ada hal yang perlu kita perhatiin nggak sebelum kita pulang gitu? Ya, sebelum kita pulang kita harus memperhatikan untuk membuang sampah pada tempatnya dan merapihkan barang-barang yang telah kita pakai, kembalikan pada tempatnya lagi. Oh, itu sebenarnya etika umum sih ya. Iya, etika umum karena disiplin bagian dari latihan, ya kan? Wah, disiplin bagian dari latihan, ingat. Oke Ram, terus ada hal apa lagi nih yang bisa kita lakukan supaya membantu camp kita Bersihan. nih lebih bersih, lebih Ya. baik? Oke, kita harus membersihkan, ya, membantu membersihkan camp kita, ya, dari menyapu lantai, ngepel lantai, kemudian juga membersihkan dinding-dinding matras yang di samping. Terus kayak seperti ini nih, ini juga sih Tali bersih ring. nih ya, tali ring, sandbag, ya. Oh. Dan kalau alat-alat itu kalau bisa kita jemur dulu, ya, kita jemur supaya kena sinar matahari. Karena kuman dan virus itu rata-rata nggak kuat dengan sinar matahari, ya, kena sinar UV biasanya mati. Oke. Nah, baru kita bersihkan lagi, baru kita taruh di raknya lagi.
Oke Ram, thank you banget nih tipsnya. Iya, Wah, sama-sama. guna banget buat kita semua ya. Iya, nah kita dalam menjaga kebersihan camp ini dan kesehatan ya, kita nggak bisa cuman dari satu pihak, dari camp Ya, doang ya. Kita harus kerjasama, semua pihak. ya, antara member, camp dan pelatih itu semua harus bersama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan campnya. Ya, terus Gue juga mau ngucapin thank you untuk Multigon ya yang udah membantu kita nih dalam membuat video ini ya. udah support kita Udah di support. di video ini ya. Iya. Dan akhir kata, kalau lo orang suka sama video ini, ingat untuk dikasih like, di share, dan di subscribe. Oke, subscribe di channel Idalab maupun channelnya Rama, karena ini video bakal muncul di 2 channel ya. Terus, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Us. Us.